Ini ikan bagusnya dari mana? Ini gue jelasin, ini. Oh, bener loh ngomong begitu. Iya bener. Gue jelasin lagi warnanya ini segala macam anatominya. Ini genetiknya dari mana gue jelasin. Akhirnya dibayar gitu. Satu ekor 11 juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak lagi. Kali ini gua lagi di Sawangan di farm Mas Koki, Barokah Fish Farm. Di sini breeder sekaligus seller ikan Mas Koki breed shop ini banyak. Nah, kebetulan gua lagi di sini lagi sama Bang Bob sini. Siap. Bang Bob, ya, ini Mas Koki mulainya dari kapan? Kalau dibilang mulainya dari kapan, kita baru dari tahun 2015 piara. Terus 2016 masih hobis, masih miara. Dan mulai breeding di 2017. Di 2015 dulu mulai miara karena lihat orang demen. Sebenarnya gini, kalau awalnya tuh kita piara lohan sama arwana ya. Kita ngelihat makhluk itu di satu tank aja kita nggak seneng gitu. Jadi satu tank itu satu. Coba piara ya konteng gitu kan, bisa banyak. Satu akuarium tuh bisa isi 10, bisa isi 5, bisa isi 20 bahkan tergantung ukurannya kan. Itu di situ pas awal-awal kita main. Itu karena memang basic ke pemain lohan juga, cupang juga. Itu kita sekat-sekat kokinya satu-satu tetap. Jadi si orang kalau datang tuh lihat ini nggak salah. Ini kok disekat-sekat ya kita nggak tahu kan. Ya akhirnya ya udah dikasih tahu orang nih nggak gini piara koki digabungin. Oh ya udah. Mulai dari situ kita gabungin sekarang. Dengan siapa sih awal dulu dengan Koki? Awalnya itu sama sama tetangga sebetulnya. Karena tetangga itu dia main koki, cuman nggak apa ya namanya nggak jelas gitu. Cuman miara doang di akuarium yang biasa sederhana dengan sistem aerasi doang. Kemudian dia ngelihat ke tempat ke rumah kita tuh pakai sistem filtrasi yang proper kan. Lah ikan itu satu kita sekat, makanya kita bilang ternyata kan nggak boleh disekat, disatuin aja gitu. Akhirnya kok lama-lama nih lucu ya ikan ini tuh Itu merasa nggak kayak ya sorry kita bukan jelekin lohan atau arwana enggak. Cuman ini lucu bener, ikan ini lucu banget. Itu kita ngeliat terus ternyata seiringnya perkembangan itu dia bukannya makin jelek bentuknya, makin kayak kepalanya tuh makin bagus. Gitu. Badannya tuh makin ya tergantung selera sih ya. Kadang kalau yang pertama kita piara itu adalah rancu sih, jenis rancu. pertama piara Yang pertama jenis rancu karena ya apa ya kita unik aja sih ikan itu kok nggak ada sirip atasnya. Nah, oke. Jadi mulai breeding itu di 2017. Ya betul, 2017 kita baru mulai breeding, mulai serius lah tuh. Mulai serius memang breeding untuk langsung tujuan berbisnis. Untuk bisnis. Kita mindsetnya kita nggak munafik, kita memang mau menjadikan ini suatu bisnis gitu loh. Karena apa ya, kita lihat gua aja suka, masa orang bisa nggak suka sih gitu kan. Meskipun memang idealis orang beda-beda, cuman gua ngeliat peluang lah di sini. Tapi awal mulai nih. Awal mulai kepikiran nggak sih rasa takut, wah ini ikan mahal, maksudnya jualnya kemana ya? Dulu atau memang dulu sebelum nge-breeding itu memang sudah tahu oh ini pasarnya bakal kemari kayak gini. Kalau kita bicara ke sana itu tergantung mental orangnya masing-masing nih Om. Karena aneh memang mentalnya itu pebisnis, memang aneh nggak pernah kerja sama orang tuh cuma setahun 2 tahun lah. Baru setelahnya itu bener-bener usaha ya di ayam, karena memang tukang ayam, baru main di ikan ini. Nah, kita mikirnya gini, kalau kita mikirin sesuatu yang kita anggaplah itu kita takut ini nggak ada pasarnya, ini nggak bisa buang barang.
kita nggak akan bisa namanya bisnis, kita nggak akan bisa namanya usaha ya. Ini namanya sebenarnya kalau kata apa ya, asal tabrak aja gitu. Itu nggak asal tabrak, tapi kita penuh dengan perhitungan gitu. Tapi dulu belajar breeding sama orang. Belajar breeding kebetulan, nah ini gue sebut aja, gue punya guru namanya Rainer. Dia, halo Om kalau nonton ya. Nah, dia yang satu-satunya orang yang saya datangin itu nggak pelit ilmu. Bener-bener dia kasih tahu cara milih ikan itu seperti apa, cara breeding itu seperti apa, meskipun dia pun minim ilmu di situ. Kala itu ya, kala itu dia bilang, gimana sih cara ngawinin ikan? Ya jantannya masukin sama betina gitu kan, nanti dia kawin tuh nelor. Kalau udah nelor angkat gitu. Ya cuman sebatas itu kan breeding itu konsepnya. Saya mikir, oh udah kita coba dulu aja. Setelah coba, oh ternyata setelah nelor itu memang harus dikasih makan alami kan. Kita coba pakai telur awalnya, itu dia juga nggak tahu kan Rainer itu pakai apa, makannya pakai kutu air lah. Kita baru ketemu dan akhirnya ya bisa lah, meskipun trial error itu selama 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun itu Berarti trial sampai error. 2019. Iya, itu trial error. Kita bisa sebut itu trial error. Rugi nggak tadi? Rugi jelas. Rugi. Emang dulu pas awal mulai mau breeding, Ah, itu ngabisin modal berapa tuh? Dari Di- berapa pair? Berapa pasang? kita itu waktu itu modalnya 50 juta. 50 juta. 50 juta tuh buat beli indukan. Beli indukan. Belum bangun kolam. Itu berapa pasang sih yang indukan 50 juta? 50 juta itu kalau nggak salah paling 3 pair lah, 3 pasang. 3 pasang itu lokal semua. Ada yang impor, Ada yang impor. ada yang impor. Jenis apa dulu? Ryukin. Ryukin. Ya, 3 kita pasangnya 3 Ryukin. kita pertama belajar ternak itu ya Ryukin sebenarnya. Kalau ada yang ngikutin Baroka itu dari awal bangun, pasti tahu logo awalnya itu adalah Ryukin. Gitu loh, tiba-tiba berubah nih Rancu. Karena apa ya? Ryukin ini adalah ikan koki yang menurut gua itu expert. Karena penuh dengan resiko, high risk. Meskipun semua koki itu high risk. Jadi, tapi Ryukin ini menurut gua ini yang kayaknya nggak akan gua cetak lagi gitu. Karena traumatik sebenarnya. Ketika kita nyetok itu, wah gila, yang kejual itu ya 4 ekor. 4 ekor dong? 4 ekor, yang kejual 4 ekor. Kita jual satunya itu, inget banget masa itu 1.800.000 saja. Tapi kita hitung-hitung dengan biaya kosnya nggak nutup. Maka kita bilang selama berapa tahun itu kita rugi. Kita bisa dibilang rugi. Nah, terus pas awal nih percobaan, kan masih trial ya. Pada saat ngabisin 50 juta itu yang lo beli selain ikan, medianya apa aja tuh Pak? Media tempat dia Tempat, ya? hidup ya. Hidup, Kita breeding, mulai dari breeding, tempat pemeliharaan, awalnya kita tuh pakai akuarium. Mediumnya pakai akuarium. ukuran berapa? Ukuran semeter. Meter. Semeter kali 40 kali 40. Berarti untuk sepasang itu 1 akuarium. Iya, betul. Kita 1 pair itu kita taruh di akuarium. Setelah dia nelor kita bingung. Pas dia netes, wah, ini bodoh sekali. Anda bodoh sekali gitu. Itu loh yang ada di pikiran gua gitu kan. Kita pikir, wah, salah nih ternyata. Nggak bisa kita mau breeding di akuarium. Ya itu sebenarnya sih kebetulan memang telurnya lagi banyak gitu loh. Akhirnya kita memutuskan dari akuarium kita hijrah ke bak fiber. Jadi medianya itu setelah kita ngawinin di akuarium kita pindah ke bak fiber. Karena kita mikir gini, karena terlalu sempit kan di akuarium, kita beli bak fiber yang ukuran 150 kali 50 kali tingginya 50. Meter setengah. Iya, 1,5 meter kali 50 kali 50 lah kita beli. Kita ngawinin akhirnya langsung di situ. Dan ketika dia nelor, ya sudah, ini aman karena memang setelah netes itu ini nggak terlalu padat gitu. Kalau dihitung-hitung mungkin 1.000 ekor ada lah gitu. 1.000-an ekor lah gitu. Jadi karena kita kita treatment dengan segala macam ilmu yang kita punya,
meskipun awalnya gagal kayak tadi kita bilang awalnya tuh pakai telur, pakai pelet, itu ikan nggak bener-bener nggak keluar loh, nggak berenang. Yang bener itu pakai kutu air gitu. 50 juta itu Bablas hilang aja. Kita bilang 50 juta tuh dari mana? Ini sebenarnya orang nggak tahu nih. 50 juta kita ambil duit kita nyolong dari tabungan. Itu duit bukan duit ikan, itu duit ayam. Itu duit ayam kita ambil, kita pakai dulu. Kita pakai, kita dengan harapan ya kalau dibilang ya kita gambling lah. Dan dari mulai 2018 akhir itu sama sekali gua nggak pernah nyolek duit ayam lagi. Gitu loh. Jadi kita pinjem lah biasanya duit ayam, kita udah kembalikan, kita udah alhamdulillah sekarang bisa ada farm seperti ini di Sawangan ini. Ini farm ini dari kapan? Di sini baru 5 bulan lah. Baru 5 bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya itu di Ciputat. Ciputat Tangsel. Ya mungkin kawan-kawan ada yang pernah ke sana kali. Kita kan kadang nggak lupa kan orang main datang ke sana. Tempatnya kan di sana kecil banget om. 60 meter. 60 meter. Tempat breeding saya di sana juga 60 meter. Bener-bener di sana tuh ya bisa dibilang Barokah ini spesialisnya lahan sempit. Tapi ngerasain manisnya itu di Mas Kopi sendiri tahun berapa? Wah manisnya itu udah itu 2019 itu sampai sekarang ya manis banget ya. Manis banget. Kita jujur ya ngomong emang bener manis. Kenapa? Karena ya nggak banyak yang pelaku usaha di bidang breeding, khususnya breeding Mas Kopi itu nggak banyak. Untuk di sini sekarang ini apa sih maksudnya seri jenis apa sih andalan lu di sini? Barokah itu terkenalnya rancu. Rancu. Terkenalnya rancu. Sebenarnya kenapa rancu? Jadi waktu itu sempatlah kita cetak ikan rancu, terus dibeli oleh beberapa orang dan akhirnya juara. Di kontes juara. Jadi kalau udah mulai stigma orang tuh mulai muncul gini, lu nyari rancu ya ke Barokah aja gitu, kesini aja gitu. Tapi padahal kadang kita juga mikir sebenarnya kita bukan mau menjadikan rancu itu sebagai image di Barokah sebenarnya. Kita sebenarnya kepengennya semua ikan itu jadi kita bisa ternak semua jenis kopi di sini. Dan ternyata memang ya yang cocok itu adalah rancu. Makanya trademark Barokah itu adalah rancunya. Kapan rancu ternakan lu itu pas juara itu pas gimana? Ya ada yang pas di kontes nasional Jogja. Yang pertama? Iya, yang pertama ikan gua tuh yang juara Demekin mas. Demekin, ngatain belum tuh. Nah Demekin bukan rancu yang juara itu. Tapi sekarang yang jadi favorit. Jadi favoritnya malah rancu. Kenapa nggak diterusin yang awalnya juara itu? Berarti Demekin. Demekin ya. Kita bicara Demekin. Ikan Demekin koki ini, expertnya aja bilang ini expert. Gitu loh. Jadi ada expert yang sudah lebih expert dari saya pribadi. Dia bilang Demekin ini expert. Terus kita mikir, oh ya enggak deh. Itu beralih ke rancunya itu kapan? Beralih ke rancu 2019 itu. 2019 itu beralih ke rancu. Ini siapa sih ikan pertama juara? Rancu. Rancu itu pertama juara gue yang montesin sendiri. Gue yang ternak, gue yang grooming, gue yang montesin, gue yang dapat piala. Junior, jumbo. Dari baby sampai ke super jumbo. Enggak sampai jumbo. Dari baby itu 9 cm sampai ke 18 cm. Masih ada nggak ikannya? Ikannya udah mati. Tapi udah laku kan ya? Ikannya mati setelah laku. Lakunya laku berapa tuh? Lakunya itu kurang lebih murah lah, 4 juta lah. 4 juta. Itu setelah juara. Jadi gini, ini balik lagi ke karakter orang ya om ya, sorry. Gue kalau memang memang ikannya udah nggak suka sama dia, ya gue jual harganya asal-asalan. Gitu loh, nggak mesti dia tiba-tiba ikan udah juara 1 terus berturut-turut, terus gue bilang, ini harga 50 juta, aduh jangan mimpi lah. Udahlah, kita kalau memang udah nggak suka ikannya udah
jual lagi. Kalau perlu memang orang datang tuh suka, gue suka nih sama ikannya, guanya udah nggak suka, udah buat lu aja. Gitu. Tapi banyak nggak permintaan rancu? Wah, kalau dibilang banyak sih, kita apa ya, alhamdulillah nggak pernah ini kurang terus. Kalau ekspor untuk rancu sendiri lu paling banyak mana? Rancu sendiri ke Malaysia, ke Filipina, sama ke Vietnam gitu. Karena mungkin memang di sana itu peminat rancu ini banyak di 3 negara tadi ya. Gitu. Kalau untuk kayak ke luar dari Asia Tenggara mungkin ya kita belum cocok karena mungkin kendala di shipping kali ya. Jadi memang orang rata-rata kalau ke Barokah itu nyarinya rancu. Iya, betul. Pasti orang kesini yang ditanya duluan, rancu lu mana? Gitu. Rancu lu mana? Kalau kita nyetak oranda, kita taruh dipajang di Facebook lah, kita di platform Facebook atau di platform IG, orang nggak ngelirik gitu. Meskipun bagus ikannya, meskipun bagus, tapi bukan barokah nih gitu. Ini bukan ikan barokah gitu, meskipun memang ini goyang ternak. Tapi berapa sih rancu yang pernah paling mahal yang pernah lu jual? Paling mahal 11 juta. 11 juta. 11 juta paling mahal. Ke siapa tuh? Itu ada bos. Ada Buat bos. Great Show. Enggak, sorry, enggak Bukan great show ya. Ini bukan ikan show. Ini bukan ikan show. Jadi ada orang ini yang pernah beli sama gua. Orangnya deket kok, deket sama gua kok, deket. Rumahnya juga deket. Dia itu beli, dia bilang, gua nggak mau buat show. Apa itu show? Gua mau miara ikan, tapi yang mahal, yang bagus. Gua kasih lihat lah ikan ini. Ini ikan bagusnya dari mana? Ini gue jelasin, ini, om. Bener loh ngomong begitu. Iya bener. Gue jelasin lagi warnanya ini segala macam, anatominya, ini genetiknya dari mana gue jelasin. Akhirnya dibayar gitu. 1 ekor 11 juta. Dia ngambil berapa ekor? Satu. Yang lainnya dia ngambil tapi harganya nggak segitu. Yang termurah berapa rancunya? Yang termurah 300.000 dapat 30 ekor. 300.000 dapat 30 ekor. Iya, paling murah. Ukuran berapa sih? Gede. Ini serokok inilah, sorry. Ini serokok gini. 300.000 30 ekor. Tadi gue bilang, kalau gue nggak suka sama ikannya, asal gue sebut harga gue jual. Gitu. Nah untuk apa ini kan rancu? Kita memang spesialisnya di rancu lah. Untuk rancu sendiri, buat nyetak itu ini ada settingan khusus nggak sih? Rancu itu ada settingan khususnya gini. Ketika kita cetak rancu, kita main ketinggian airnya itu juga harus dijaga sebetulnya. Ketika airnya terlalu pendek, ikan itu ketika netes itu kepadatan itu jadi kurang bagus buat ikannya, jadi dia bisa cepat mati lah karena terlalu padat. Kita juga ketinggian salah, dia nyari oksigennya rada susah ya. Pas propernya itu paling nggak airnya di 40 cm. 40 cm itu untuk air kita breeding rancu itu kalau bisa 40 cm udah cukup Maksimal. kita sebutnya nggak maksimal lah, proper aja lah. Rata-rata. Rata-rata lah kita bicara gitu aja, 40 cm airnya cukup gitu. Kalau untuk settingan indukan, wah itu cuman pengalaman lah yang bisa ngomong lah. Kita bicara misalkan, tapi bener loh, ini sekedar gue cerita ya om. Ya. Pernah ada orang mau beli indukan yang rancu gue yang juara ini ceritanya. Dia mau beli, gue bilang harganya 20 juta, mau nggak? Mau lah, orang anakannya kayak gini. Gua kasih lihat ikannya, matanya buta, matanya nggak ada satu, siripnya nggak ada satu yang sebelah kanan, kalau berenang miring. Wallahi itu orang saksi matanya masih hidup di kolam. Wallahi gua nggak ngomong bohong, ikannya kayak gitu, tapi anaknya juara. Bingung ya? Sampai yang mau beli itu dia bilang, bangsat lu mau ngerjain gua ya, bohongin gua ya. Oh, yang
nggak bohong om, tanya aja nih yang saksinya yang hidup di sini, iya bener om nih indukannya dia, nih ibunya si ini, gitu. Jadi kita mau bicara anakan yang bagus berasal dari indukan yang bagus. Kalau dari bentuk ya belum tentu. Indukannya misal bagus, anaknya belum tentu bagus. Tapi indukannya jelek, anakannya juga belum tentu bagus juga. Itu jadi ya, kalau ditanya itu kita belum bisa jawabnya sih sebenarnya. Belum bisa jelasin settingan indukan aja sih. Kadang kita udah natural aja keluar gitu, kita mikir oh ini ketemu ini hasilnya. Gitu. Jadi lebih bawaan genetik juga ya? Faktor. Iya. Faktornya kita lihat soalnya bukan di body, tapi ke darah. Bawaan dari si darah si indukan yang tadi. Gitu. Rancu. Nah, dan gue juga ada dengar itu kalau soal nyari bone. Oh, Tulangan backbone, dulu ya. tulang. Iya. Iya, Nah, iya, itu iya. apa juga mempengaruhi faktor. Kadang ada kita misalnya itu ya udah memang dari gennya bagus, tapi dari indukannya bagus nih kan, darahnya banyak bagus. Betul. Nah, dan terus kita nyetak nih pakai rancu juga, penting bone-nya nggak, ya katakanlah mungkin nggak kesortir lah yang begitu. Nggak terpilih. Nah itu ada kemungkinan nggak sejauh Ada. pengalaman? Ada. Ada. Tapi lu Ada. pernah nyoba begitu? Pernah. Sering. Sering. Jadi kadang gini, kita suka kasih ikan ke orang, kita hibah. Tapi dengan syarat, jangan dijual ikannya. Kita kasih ke orang, misalkan ke Om nih. Om, gua ada ikan nih 10 ekor. Jangan sampai ikannya dijual. Loh, enak banget nih gua dikasih ikan. Oh iya enak. Tapi suatu hari gua minta ikannya 3 ekor. Gitu loh. Ikan ini bukan ikan yang bagus, tapi gue tahu darahnya dari mana, gue tahu teraknya dia, genetiknya karena gue yang bikin kayak gitu, gue akan ambil lagi ikan ini, tapi nggak semuanya, paling 3 ekor, itu gue kawinin. Cuman kalau kita bicara backbone tulang, itu memang kalau memang genetiknya dia tulangnya tebel, tanpa asupan nutrisi kutir tadi, percuma juga. Jadi faktornya bukan dari gen doang, Om. Dari pakannya juga ngaruh gitu loh.